Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sebangsa dan tanah air, jumpa kembali di Ramadan terus menerus, membakar dosa terus menerus dalam konteks Ramadan yang menyatukan. Seperti biasa pemirsa, ada frame yang harus kita taati. Yang pertama, kembali kepada Al-Quran Sunnah. Yang kedua, kurangi perdebatan. Dan yang ketiga, jangan olok-olok, nanti diazab oleh Allah. Monggo, mendengarkan Mas Ayub 4 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Yang kedua pemirsa, kurangi perdebatan. 40 ayat 56. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka tidak ada dalam dada mereka, melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang ketiga pemirsa, ojo olok-olok. Surat 59. Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan. Pemirsa, seperti biasa, selalu berbeda judul. Hari ini judulnya membangun semangat wirausaha. Tentu passwordnya satu semangat. Dan jangan lupa pemirsa, seperti biasa dicatat nomor teleponnya 021 574 3478 yang di Jabodetabek 574 3476. Pemirsa, sebentar lagi saya ditemani oleh sahabat santri. Yang pertama, Mas Ferdi, seorang dosen. Nanti biarlah beliau cerita. Saya undang, silakan masuk Mas Ferdi. Luar biasa, hijau royo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Mas Ferdi ini dari Bogor. Yang kedua pemirsa, saya undang anak muda, Galih Maulana. Silakan masuk, Mas Galih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dan yang ketiga ini seorang wanita, Mbak Cita, seorang wirausaha muda. Mbak Cita, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini. Ini berbeda umur pasti ada hubungannya ini. Berbeda umur pasti ada hubungannya. Barangkali kalau saya terka di sini dosen, siapa tahu di sini adalah salah satu muridnya, gitu ya. Mas Ferdi Sar, Ya. seorang dosen dari Universitas Pakuan. Bogor. Di Bogor. Bogor. Berarti juga tinggal di Bogor. Ya. Mas Ferdi sebagai seorang dosen di fakultas apa? Saya ngajar di Fakultas Ekonomi. Sudah berapa tahun? Dari 95, Cak. Jadi 21 tahun. 95, 21 tahun. Ya. Ekonomi. Ekonomi. Sepintas lihat perekonomian kita.
Sudahkah waktunya wirausaha ya atau pengusaha-pengusaha kecil sudah mulai dipikirkan mindsetnya, kemudian dirubah apanya? Iya, Cak. Kalau melihat rujukannya negara lain. Sebentar, saya mau nanya dulu. Ya. Ini judulnya pemirsa, semangat membangun atau membangun semangat wirausaha. Ngomong-ngomong wirausaha dengan wira swasta beda nggak? Beda, Cak. Apa bedanya? Oke, kalau wira swasta itu identik dengan pemilik usaha. Pemilik usaha wira swasta. Terus? Ya, itu kebanyakan mereka mengumpulkan keuntungan untuk hidup tuanya itu nyaman. Nyaman, walaupun wirausaha juga mencari keuntungan. Ya. Hanya bedanya? Bedanya adalah kalau wirausaha adalah itu karakter. Di mana dia menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah, artinya usaha terus untuk membenahi permasalahan yang masalah dan juga pada ujungnya adalah manfaat bagi siapapun. Orang banyak. Jadi kebanyakan wirausaha itu walaupun dia sudah meninggal, usahanya terus berkembang. Oh, tetap memberi manfaat. Lebih kepada semangat usaha untuk kepentingan orang banyak. Iya. Bermanfaat terus menerus. Oke. Akang Galih. Ya, Galih, anak muda pernah berhubungan ya tukar informasi atau apa dengan Mas Ferdi? Pernah, Cak. Pernah. Jadi saya di sini perannya sebagai awalnya, Cak, sebagai murid, anak bimbingan. Anak bimbingan. Untuk bimbingan skripsi. Kemudian lama-lama bakal jadi wirausahawan kah? Amin, Cak. Mudah-mudahan, Cak. Ada rencana ke arah itu? Ada, Cak. Cita? Iya, Cak. Demikian juga. Saya kembali ke Gali lagi. Gali, sehingga duduk di sini tentu sudah tahu syaratnya. Ya, bahwa di tempat ini adalah orang-orang yang belajar Quran. Pernahkah ditemukan suatu ayat yang kaitannya dengan semangat sebagai anak muda untuk menempuh satu tujuan dalam konteks wirausahawanan? Ya. Jadi saya pernah menemukan suatu ayat, Cak. Cuman saya lupa ayatnya. Lupa ayatnya. Allah tidak akan mengubah hambanya apabila hambanya tersebut tidak melakukan perubahan. Tahan. Cita. Iya, jangan. Cita kesini tentu syaratnya adalah orang-orang yang yakin dengan Al-Quran. Betul. Menurut keyakinan kamu berkaitan dengan semangat wirausaha ini, apa yang pernah kamu temukan di Al-Quran? Sebenarnya sih ini yang akhirnya memotivasi saya. Jadi saya membaca salah satu suratnya 35 ayat 15. Kira-kira apa ya isinya? Jadi bagaimana sih kita sebagai manusia harus punya kehendak dulu. Jadi kita harus aktif. Kita nggak nunggu gitu, Cak. Jadi kamulah yang berkehendak kepada Allah. Kitalah yang berkehendak kepada Allah. Nanti sabar, Mas Ferdi. Ya. Pemirsa sabar. Ada yang mau lewat, yaitu Ramadan yang menyatukan. Sudah sejuk udara pagi, insya Allah akan mengawali hari-hari kita dengan hati yang bersih. Seram Islami, Senin Ahad Tasawuf, Selasa keluarga sakinah, Rabu tausiah bersama para tokoh, Kamis zikir, Jumat dalil tilawah dan ISQ, Sabtu Al-Quran menjawab, Minggu Kitab Kuning. Serambi Islami setiap hari pukul 4 di TVRI. Ini kan kita kalau mengkonsumsi makanan nggak hanya halalnya, tapi juga pengen toyibnya nih Pak. Anda ingin tahu apa yang dihalalkan dan diharamkan? Fatwa akan mengulasnya, sekaligus memaparkan tentang teknologi dan pengetahuan. Fatwa khusus bulan Ramadan, setiap hari pukul 18.30 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Memberikan kenyamanan bagi konsumen. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Anak-anak muda luar biasa. Mas Ferdi. Siap, Cak. Anda sebagai seorang pembimbing wira usaha,
Ya. Saya nggak gitu percaya loh. Kalau Mas Ferdi bukan seorang praktisi wirausaha. Gimana? Kebetulan saya memang punya usaha juga. Nah gitu dong, jadi saya tenang gitu loh. Masalahnya kadang-kadang sama lapangan kan beda. Punya usaha. Ya. Kenapa Mas Ferdi kok memilih menjadi seorang wirausahawan? Kok bukan wira swasta? Kan beda katanya tadi. Ya. Oke, lanjut. Ya, sebelum kenal Quran memang berpikir untuk cari keuntungan, Cak. Cari keuntungan. Terus Untuk hidup tua. berarti wira usaha nggak perlu keuntungan? Perlu. Tetap. Coba bedanya di mana? Ya. Begitu kenal Quran bahwa hidup kamu itu bukan cuma urusan dunia atau keuntungan, tapi Oke. ada tugas. Ada tugas. Jadi wirausahawan itu memang tetap ngejar keuntungan, hanya menggunakan keuntungan, Oke. bukan untuk hanya kepentingan diri Ya, sendiri. jadi bukan membangun. ya bukan ditumpuk-tumpuk untuk Ya. diri sendiri. Ya, betul. Wailul likulli humazatin lumazah gitu ya. Kira-kira itu. Tuh, jadi berarti Mas Ferdi lebih senang dalam usaha ini samping cari keuntungan juga mempersiapkan untuk kepentingan orang banyak. Iya. Gitu. Nah, kemudian bagaimana yang dididik oleh Mas Ferdi? Galih. Ya, Cak. Tadi kalau nggak salah Galih bilang bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib satu kaum kalau bukan orang itu atau Ya, kaum itu. Betul, Cak. Kalau dipribadikan, Tuhan tidak akan merubah nasib pribadi seseorang kalau bukan orang itu. Sepakat? Sepakat, Cak. Sepakat. Berarti yang harus mendahului siapa? Diri sendiri, Cak. Berarti Galih dulu itu. Harus, Cak. Ya, bukan nunggu. Bukan. Pertanyaannya, kalau sudah dapat, apakah tetap juga seperti pembimbingnya bahwa sebagian itu untuk kepentingan orang banyak? Harus, Cak. Berarti Anda wira usahawan sejati, Betul, Cak. bukan sekedar wira swasta. Iya, Cak. Amin. Saya baca ayatnya. Boleh, Cak. 113 dan 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, terus di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Terus sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka. Yakin dengan hal sendiri. ini? Yakin, Cak? Bahwa perubahan itu dari kita dulu. Betul, Cak. Bagaimana dengan Mbak Cita? Sangat yakin, Cak. Tadi surat 35 ayat 15. Betul. Ya, kalau tidak salah, kamulah yang berkehendak kepada Allah. Kita Begitu lah kan? yang berkehendak. 35, 15. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah. Plus, Dan Allah, dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. itu yang dibaca. Iya, Berarti yang harus mendahului siapa? diri kita. Diri kita. Saya kembali ke Kang Ferdi Sar atau Sarnya. Mangga. SAR. Kang Ferdi. Ya, siap. Dua-duanya sudah punya niat untuk melakukan sebuah perubahan dari dirinya sendiri. Ya. Kelihatannya tepat sekali dengan definisi sebagai wira usaha itu berusaha terus untuk bermanfaat bagi orang banyak. Begitu Ya, kan? kira-kira. Berarti boleh nggak saya katakan bahwa mereka berdua sebagai anak didik atau yang dibimbing ini nggak pernah ada berhentinya. Produktif, ya, aktif, Siap. efektif, gitu kan? Ya. Selalu berusaha. Ya. Berarti mereka berdua ini atau Kang Ferdi Ya. selalu berusaha dan ketika telah menyelesaikan satu usaha akan menyusul kepada atau mengerjakan pada usaha selanjutnya. Boleh nggak seperti itu? Ya. Saya harus buka begitu. Qurannya ya. Ya. Surat 94 ayat 5 sampai 8. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Tahan ya. Setelah kesulitan ada Kemudahan. lanjut. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Diulang berapa kali? 2. Berarti Allah memberikan satu informasi, kamu harus mencoba. Ya. Kamu harus berani melakukan usaha. Ya. Meskipun gagal, nggak usah khawatir. Nanti akan diberikan satu jalan keluar selanjutnya. Ya, lebih baik berbuat gagal, kan gitu, Ya. daripada tidak berbuat sama sekali. Gagal sebelum berperang. Gagal sebelum berperang. Boleh nggak saya katakan orang seperti ini disebut sebagai orang yang ya
mati sebelum meninggal. Iya. Kira-kira gitu. Orang yang takut gagal adalah orang yang mati sebelum meninggal. Itu ayatnya. Lanjut. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Jadi setelah menyelesaikan satu urusan, satu usaha, berhenti apa terus melaksanakan yang lain? Terus. Apakah itu sebagai usaha? Wira usaha. Terus nggak berhenti. Coba terus. Begitu kan? Iya. Kali Cita, Setuju, Cak. apa yang dialami oleh Kang Ferdi selama ini dalam melaksanakan usaha sebagai bentuk manifestasi daripada teori itu? Berhenti apa terus usaha? Terus-terusan, Cak. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Bulan puasa ini? Iya lah, Cak. Nggak ada berhentinya? Nggak ada. Kan puasa terus-menerus. Puasa terus bentuk Ramadan Terus. Artinya bahwa usaha-usaha itu ketika selalu dilakukan dan di dalam mindset kita bahwa usaha keuntungan ini untuk kepentingan orang banyak dan bermanfaat bagi orang banyak, itukah yang disebut sebagai wira usaha sejati. Iya. Jadi terus dilakukan oleh Cita, Iya, insya Allah. dilakukan nggak ada berhentinya. Terus. Jatuh, bangun lagi, jatuh, Jatuh, bangun lagi, Harus jatuh, bangun lagi. giginya. Kemudian Gali, Betul, Cak. tidak ada berhentinya. Tidak ada berhentinya, harus gigih dan sabar. Anda berdua anak muda, kok tidak gengsi? Sedangkan yang lain ada yang menjadi pegawai yang gedungnya tinggi-tinggi, Iya. ya kan? Pegawai yang seragamnya macam-macam, Iya. Mentereng. mentereng. Anda malu dong di depan mereka? Tidak, Cak. Enggak. Jadi saya berpikir kalau misalkan berwirausaha itu bakal punya manfaat untuk orang lain. Tapi ketika manfaat dalam arti kita memberikan pekerjaan kepada yang lain. Oh gitu, Tapi ketika- memberi pekerjaan kepada orang lain, Betul, tidak hanya ya. memberi dalam bentuk ikannya, Betul, Cak. termasuk memberi kailnya. Kailnya. Artinya ketika kita menemukan sebuah wirausaha, gitu ya, menemukan katakan landing sektornya Ya. itu, contoh kecil dah, kuliner Iya. Ya. misalnya, kamu menemukan itu, setelah kamu usahakan terus nggak ada berhentinya, satu kerja lain terus gitu, Ya. akan menemukan satu ya katakanlah rumusan yang belum pernah ditemukan orang kan. Iya. Betul, Cak. Ya. Akan Kan menjadi- yang begini suka keluar hasil begitu Ya, kan. ya. Betul. Itu diberikan kepada orang lain Iya. sehingga orang lain itu juga bisa meniru, dan karena itu juga mereka punya karyawan. Betul, Cak. Oh, pemirsa, saya baru sadar ternyata wirausaha dengan wira swasta itu bedanya di sini. Kalau wirausaha ini tetap mencari keuntungan, tetapi dia berpikir keras, mengusahakan sesuatu dan terus melanjutkan di dalam rangka menemukan satu teman-teman baru untuk kepentingan khalayak orang banyak. Lalu orang banyak itu juga punya pekerjaan. Itu namanya wirausaha. Berusaha terus gak ada berhenti-berhentinya. Nah, Cita Iya. dan juga Gali Ya, Cak. dengan menemukan temuan-temuan baru yang latar belakang dari bimbingan beliau, gengsi lagi nggak dengan orang-orang yang saat ini ya meskipun di gedung tinggi tapi dia nggak menemukan apa-apa? Lebih bangga mana? Kalau Kamu lebih bangga menemukan apa lebih bangga dengan gedung tingginya? Kalau saya terus terang karena dulu saya mantan pegawai swasta kebetulan. Mantan pegawai swasta yang gedungnya tinggi. Gedungnya tinggi, Terus? bajunya bagus. Terus? Tapi akhirnya saya beralih. Saya sekarang juga sedang belajar berwirausaha. Yang paling utama itu mindsetnya, Cak. Menurut saya tujuannya. Manakala kita punya tujuan untuk bisa membantu orang lain, menolong orang lain, tujuan kita sudah satu tujuan yang besar. Gengsi-gengsi itu saya yakin itu akan terkikis dengan sendirinya. Akan terkikis dengan Iya. sendirinya ketika kita punya mindset yang berbeda. Baik pemirsa, lebih dalam kita bahas. Tapi maaf, ada yang mau lewat. Siapa itu? Ramadan yang menyatukan. Mengikuti aktivitas seorang dokter intensif dan timnya dalam melayani pasien. Bagaimana kiprah dokter-dokter muda ini dalam menerapkan ilmu yang didapatnya dengan kondisi yang ada di lapangan. Mendengar tanpa stetoskop setiap Sabtu pukul 10 di TVRI.
saluran pemersatu bangsa. Gambaran seorang ibu tak cukup dilukis dengan kata-kata. Ibu adalah figur guru pertama bagi anak-anak bangsa. Tak ada cinta yang tulus selain cinta kasih seorang ibu. Ibuku Surgaku, setiap Sabtu pukul 10.30 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Saya tertarik sama Cita. Sebentar ya, Siap. Kang Ferdi. Siap. Saya tertarik dengan anak muda ini. Bahwa Anda berdua ternyata tidak minder, tidak nervous kalau ketika bertemu dengan siapapun yang di gedung tinggi itu. Oke? Betul, Cak. Ya. Insya Allah. Bagaimana karyawan tetap karyawan toh? Iya. Tapi diperlukan nggak karyawan? Diperlukan, Cak. Diperlukan. Maka seorang karyawan di gedung tinggi tetap berjalan, oke? Nah, panjenengan berdua berusaha untuk mengais satu pemikiran-pemikiran baru agar supaya mampu membuat orang banyak beruntung, gitu ya? Nah, kalau diteruskan ini gedung tular, anak muda ini semua mulai semangat berwirausaha dan tidak lagi nervous dengan pegawai yang seakan-akan gede, ya. Mungkin nggak ekonomi kita lebih baik? Mungkin. Pasti. Bagaimana menurut teori seorang dosen? Ketika pengusaha-pengusaha ini terus berusaha apapun bentuknya, mau kecil mau besar, tapi terus melakukan tanpa gengsi, mungkin nggak ada satu penambahan peningkatan ekonomi kita. Iya. Faktanya, Indonesia itu punya wirausahawan 1,6%. 1,6% dari jumlah penduduk. Dari jumlah penduduk. Oke. Sementara Singapura itu punya 7%. Padahal penduduknya lebih kecil. Ya, faktanya income per kapitanya Singapura itu $29.000 per orang per tahun. Indonesia cuma 4.000-an. Berarti terpaut berapa? 5 kali lipat, 6 kali 6 lipat. kali lipat. Kita harus kejar. Berarti satu orang harus punya kekuatan 10 kali lipat kekuatan. Kira-kira begitu. Ya, buka surat 8 ayat 65. Ini semangat kita ke depan untuk mengalahkan perekonomian luar. Baca. Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Terus? Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang. Tahan. Berapa tadi? 20? 20. Bisa mengalahkan 200. Padahal pautan kita cuma 5. Iya. Yang barusan berapa nilainya? 20 ngalahin 200. 1/10. 1/10. Berarti kalau Indonesia mampu punya semangat 1/10 bisa mengalahkan Singapura. Wah, Amerika saja mungkin bisa kalah. Nah, itulah sabar. Jadi pemirsa, sabar itu, ulang lagi, sabar itu, ulang lagi. Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Terus? Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang. Pemirsa, sabar itu 10 bisa mengalahkan 200. Titik. Sekali lagi, sabar itu 10 bisa mengalahkan 200. 20 bisa mengalahkan 200. 1/10 itu sabar. Kira-kira seorang anak muda membayangkan 20 bisa mengalahkan 200. Mungkin nggak di 20 itu ada unsur keberanian? Pasti. Mungkin nggak ada unsur keuletan? Pasti. Mungkin nggak ada unsur kekompakan? Wajib. Mungkin nggak ada unsur kecerdasan? Ya. Mungkin nggak ada unsur pengorbanan? Ya. Itu sabar. Ya. Jadi pemirsa, definisi sabar itu gigih. Yang di dalamnya berbagai aspek yang menunjang. Maka mungkin pada waktunya setelah sabar ini dipahami sebagai alat yang gigih, pasti menang pemirsa, pasti menang. 20 bisa kalian 200 kok, karena kegigihan. Maka kemenangan itu didapat hanya karena kegigihan.
Surat 23, 111. Baca. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini karena kesabaran mereka. Terus? Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Jadi menang didapat dari Sabar. kesabaran. Sabar yang dimaksud di sini ngelus dada, apa keuletan, keberanian dan sebagainya yang disebut dengan ujungnya adalah kegigihan. Ya. Kalau sabar diartikan ngelus dada dalam sebuah pertandingan bola antara kebelasan A dan B, yang si B sabar pemirsa. Ketika bola dipegang A, semua ngelus dada. Apakah itu kesabaran yang selama ini didapat oleh anak muda? Kan berbahaya. Jadi pemirsa, sabar itu gigih pemirsa. Termasuk salah satu di antaranya menahan diri. Baru bagian dari. Ini kalau semuanya gigih seperti yang diajarkan oleh Kang Ferdi ke teman-teman, bisa nggak kedepannya 1:10? Bisa. Sedangkan kita untuk menyamai Singapura cuma 1:5 kok. 1:5. Yakin? Yakin. Yakin Indonesia mampu bangkit ekonominya Yakin. menjadi ekonomi dunia? Yakin, asal pendefinisian sabar itu benar. Sesuai dengan isi Al-Quran. Gitu ya? Ya. Betul, Cak. Pemirsa, ekonomi. Sekali lagi, ekonomi. Dan wirausaha. Mas Ferdi, kita dulu pernah ada satu masa yang sulit untuk recovery. Ya. Akibat krisis moneter. Ya. Yang menyelamatkan itu pengusaha besar apa pengusaha kecil yang rukun? Pengusaha kecil. Pengusaha kecil itu. Boleh nggak saya katakan Mas Ferdi ini akan mengajarkan sebuah sistem ekonomi Ya. kerakyatan Ya. yang tiap hari selalu timbul inovasi baru Ya. dengan kerja tanpa henti. Ya. Betul. Gitu. Kira-kira targetnya itu. Luar biasa. Jadi mungkin jadi ingat ayatnya bahwa uang itu atau kekayaan itu jangan beredar di Antara orang kaya saja. Orang kaya saja. Nanti saya buka ayatnya, tapi sudah ada yang telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Fuad dari Cilegon yang tak lihat datanya ini. Betul? Betul sekali. Baik, ojo lali Mas Fuad. Opo Pasweti. Satu semangat. Oh, satu semangat. Baik, silakan Mas Fuad. Apa pertanyaannya? Ini bukan pertanyaan ya. Apa itu? Rasa keganjilan dan unek-unek saya. Oh iya, silakan. Kenapa di sektor ekonomi yang berdasarkan wirausaha di negara kita ini dominan dikuasai oleh golongan rakyat Golongan. yang bukan rakyat sendiri, yaitu bangsa Tiongkok bangsa Cina. Sejak dari dulu sampai saat ini. Sedangkan mereka itu tidak beragama Islam. Terima kasih banyak Pak Canul. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Fuad. Mungkin ada yang masuk lagi, barangkali dulu dibahas. Mas Ferdi, Ya. kenapa di bangsa kita ini kok wirausahanya masih dipegang orang lain? Ya. Ya, menurut Mas Ferdi apa? Balik ke bahasan tadi, Cak. Ya, Wirausaha itu berusaha terus-menerus, gigih tadi. gigih tadi. Jadi yang membedakan adalah orang kita karena lahir di negara yang makmur, tongkat dan kayu jadi tanaman. Jadi seolah-olah tidak perlu usaha gigih, dia sudah bisa hidup. Sementara Makan ramakan asal kumpul kan? nah, Sekarang kumpul tapi makan. iya. Tapi mangan ramangan kumpul juga boleh. Kalau itunya boleh, Cak. Boleh. Tapi semangat berkaryanya harus. Tapi pemirsa, ngumpulnya itu dalam rangka cari makan juga. Iya. Gitu. Apa? Untuk menemukan satu inovasi kepentingan usaha. Assalamualaikum Pak Samsul Bahri dari Riau. Iya. Apakah kemarin beda ya? Oh, silakan Pak Samsul. Ya, begini. Ojo lali passwordnya.
Satu semua. Satu semangat. Monggo Pak Samsul. Ya begini, Cak Nur. Oke. Kami ini kan Cak Nur. Ya. Saya rasa Cak Nur sudah selalu dengar suara saya ya. Semalam pun saya telepon juga ya. Kami ini kan pedagang kecil. Yang kemarin. Oh iya. Iya. Ya, pedagang kecil. Jadi kami ini Cak Nur, orang-orang miskin kami ini ada membeli tanah di Kabupaten Lukas Hilir. Ya. Jadi kami berbatasan dengan tanah Pemda. Ya. Begitu. Ya. Ya. Sedangkan tanah Pemda itu Cak Nur nggak tahu mereka batas-batasnya. Jadi kalau tanah Pemda saja nggak jelas, kami nggak bisa mengatakan surat kan gitu. Jadi saya ini Cak Nur udah ngadu ke Presiden, ke Ombudsman, Komnas HAM ya. Sampai ke Menteri ATR ya, Menteri Agraria Tata Ruang Cak Nur. Tinggal ketuyul saja saya yang belum Cak Nur. Saya tetap sabar. Saya tetap berusaha Cak Nur. Terima kasih Cak Nur, itu saja. Baik, terima kasih Pak Samsul Bahri. Nanti kita jawab setelah komplit. Tapi saya kok heran ya, Pak Samsul kok bisa masuk terus ya nelponnya. Sedangkan orang komplain di handphone saya ini, Cak, sulit banget masuknya, sulit banget saking banyaknya. Loh, kok panjenengan bisa masuk ini? Luar biasa. Makanya Pak Samsul. Ya, tar, pemirsa yang lain. Ada yang mau lewat, sahabat. Siapa yang mau lewat? Itu Ramadan yang menyatukan. Semangat Pagi Indonesia menumbuhkan semangat berkarya dan beraktivitas. Laporan langsung perkembangan ekonomi, pembangunan, dan kekayaan wisata tiap daerah. Semua terangkum di sini. Semangat Pagi Indonesia setiap pagi pukul 8 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Lihat tuh, macan nggak ada yang makan anaknya, Mas. Betul. Manusia? Indonesia Harmoni, program religi penuh rahasia yang akan memberikan kesejukan. Kita mendapatkan bagaimana pemimpin bisa menjadi berakhlak karimah, rakyat bisa berakhlak karimah, perbuatan yang Allah berikan. Indonesia Harmoni setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat. Indonesia Harmoni, saluran pemersatu bangsa. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan Pak Fuad dan juga Mas Samsul Bahri. Untuk Pak Fuad tadi sudah sepintas kita bahas bahwa apa tadi? Kalau mau menang harus gigih. Jadi gitu Pak Fuad ya, kita tidak melihat bangsa manapun ya, tetapi yang menjawab adalah kegigihan kita. Kalau kita gigih, kenapa? Karena ada sebuah peribahasa, burung yang bangunnya paling pagi dan terbangnya paling tinggi, sangat mungkin dia mendapat makanan pada kesempatan yang pertama. Surat 6, 132. Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat seimbang dengan apa yang dikerjakannya. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Allah tahu siapa yang bekerja. Allah tahu siapa yang punya semangat. Maka Allah meninggikan derajat seseorang akibat pekerjaan dan kegigihannya. Gitu. Pak Fuad. Beda halnya dengan Pak Samsul Bahri. Udah dari dulu Pak Samsul disuruh tulis menulis ya nggak bisa. Nanti kalau dua-duanya nggak punya tulisan, batas nggak jelas, nanti Pak Samsul ya dirugikan ya. 54 ayat 53 ya, segala urusan harus ada tulisannya. Dan silakan. segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Nah, maksudnya tertulis itu terdokumentir. Ada bukti-bukti dokumennya, bisa CD, bisa tulisan,
bisa gambar, bisa sertifikat, maka dicatat segalanya. 4529 Quran pasti menyampaikan informasi lebih dulu. Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Nah, dicatat berita acaranya, dicatat juga artinya pensertifikatan. Yang sana sertifikatnya di mana, batasnya di mana, dokumentasinya di mana. Insya Allah nggak ada masalah apa-apa. Maka ikutin dari awal apa-apa menjadi perintah-perintah Al-Quran yang kemudian menjadi sebuah kebijakan negara. Tulis G. Ini juga perhatian buat yang lain, ya. Kalau bangun rumah, punya tanah, segera disertifikatkan. Pasti alasannya sulit sih sertifikatkannya. Wah, itu oknum yang harus kita tangkap gitu. Biasa, lagi syuting, lagi action. Kembali kepada ekonomi. Saya mendengar bahwa, saya ulang, Indonesia tidak bisa recovery ketika itu, ya. Kalau kemudian yang menyelamatkan kita adalah pengusaha kecil dan menengah, gitu. Mas Ferdi untuk membimbing anak-anak ini lebih diarahkan kepada jadi pengusaha satu, kalau perlu dia bisa oligopoli, monopoli, atau lebih kepada kerakyatan? Secara konseptual. Ya, konsep marketnya yang persaingan sempurna, tapi yang supaya sustain kan seperti kejadian krisis ekonomi, berarti kan memang ini kalau rame-rame itu lebih tahan menghadapi goncangan. Boleh nggak saya katakan ini yang dimaksud oleh Allah melalui Nabi Yusuf? Tapi ayatnya ya. Iya. Surat 12 43-47. Ini yang disebut era sapi kurus memakan sapi gemuk. Silakan. Raja berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Lanjut. Dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang tabir mimpiku itu jika kamu dapat menakbirkan mimpi. Mereka menjawab, itu adalah mimpi yang kosong. Dan kami sekali-kali tidak tahu mentakbirkan mimpi itu. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf sesudah beberapa waktu lamanya. Terus? Aku akan menceritakan kepadamu tentang orang yang pandai menakbirkan mimpi itu. Siapa itu? Lanjut. Maka utuslah aku kepadanya. Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, Yusuf berseru, Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya. Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa. Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Gitu pemirsa. Jadi ada sebuah sistem tabungan atau sistem lumbung. Nah, ada juga sahabat, saya angkat dulu. Assalamualaikum Pak Herman. Assalamualaikum Pak Herman. Dari Banjarmasin. Halo. Halo Pak Herman.
Ya, silakan Pak Herman. Ojo lali satu semangat. Ini dari Satu Semangat. Ya, dari Banjarmasin. Dari Kabupaten Sungai Utara, Muntai, Kalimantan Selatan. Oke, silakan. Dari Herman Anton ini. Silakan. Ini Bang, saya nanya ini kalau yang Ya, kalau berbuka puasa itu memang lanjut. Iya loh, terus? yang menemui itu dua keutamaan. Kalau berbuka puasa itu gembira, yang kedua itu bertemu Tuhannya, itu sebenarnya apa? Itu nanya sama apa Ustaz? Kecilin TV-nya. Dikecilkan TV-nya dikit, Pak Herman. Ini jauh dari TV-nya Bang. Oh gitu, ya. Ya, yang saya tanya tadi memang kalau berbuka puasa itu ada dua kegembiraan. Yang pertama berbuka puasa, yang kedua bertemu Tuhannya. Itu masih belum bisa diterima, Mas Herman, dikecilin dikit, terus Pak ritmenya agak dipelanin. Agak menjauh dari pesawat. Silakan. Dikecilin pesawatnya, terus agak dipelanin, bukan suaranya, tapi ya sedang Bang. Ya. Silakan. Ya memang yang kalau umat Islam ini ya memang kalau berbuka puasa itu ada dua kegembiraan, yaitu kalau berbuka puasa dan bertemu Tuhan. Itu saya masih kurang jelas itu apa itu Mas. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Bang Jano dari Herman Anton di Kalimantan Selatan, Muntai, Sungai Utara. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Coba diulang ya Bang. Berbuka puasa. Berbuka puasanya saja yang dapat. Puasa di Kalimantan mana tadi? Timur, apa? Timur. Banjarmasin kalau kurang bisa saya tebak-tebakan sih. Tebak-tebakan, saya takut salah jawab. Iya. Karena lidah itu lebih tajam. Ya. Jadi saya belum berani jawab karena belum. Nggak kedengeran. Ya, atau nggak kedengaran. Ya, saya lanjutin tadi. Ya. 7 sapi betina kurus bakal memakan 7 sapi betina gemuk. Sekedar takwil, kita sama-sama orang bodoh ini. Mungkin nggak maksudnya bahwa pengusaha kecil yang tergabung dalam semangat kewirausahaan ini akan memakan pengusaha besar. Wah, kalau boleh saya, ini silakan. ada dua takwil nih, Cak. Kalau yang saya pahamin, kalau punya untung, biasanya itu sebagian untuk menambah modal kerja, kedua sebagian lagi untuk membangun keunggulan lagi, nilai-nilai baru, manfaat-manfaat baru, baru sebagian kecil itu untuk dividen. Oh gitu. Untuk keuntungan pemilik. Dibagi 3. Dividen. Seperempat dividen. Oke. Seperempat tadi ya. Seperempat. Setengahnya untuk menambah modal kerja. Seperempatnya lagi untuk membangun keunggulan yang baru. Ya, inovasi. Inovasi. Dan yang kedua, mungkin takwil berikut adalah bahwa sapi gemuk adalah bahwa pengusaha besar bukan dimakan, tapi membantu sapi kurus agar bisa jadi gemuk. Gitu. Itu yang saya salah paham. Kalau dimakan seolah-olah kan bunuh-membunuh. Iya, saya pikir pengusaha besar ini kalau nggak ngurus pengusaha-pengusaha kecil, tidak memberikan ya semacam apa ya, istilah plasma dan sebagainya, itu akan dimakan oleh pengusaha kecil gitu. Maksudku gitu, tadi tak pikir pemirsa. Ya namanya juga takwil orang bodoh seperti saya pemirsa, tapi hati-hatilah sebagai pengusaha besar. Ya, lindungi pengusaha kecil. Karena pengusaha kecil yang menyelamatkan bangsa dan negara. Ketika Krismon kemarin, mari kita kerjasama antara yang besar dan yang kecil, itu maksudnya pemirsa. Ya, ini ada yang telepon. Mas Andi apa Mas Fidi? Mas Fidi dari Kaltim ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Fidi. Satu semangat. Silakan. Tadi sudah ada penjelasan bahwa semua enggar itu berasal dari usaha sendiri. Ya. Ya. Terus kaitannya dengan la haula wala quwata illa billah. Ya. Ya, sudah itu aja. Ya, sudah ada semangat. Baik, Mas Fidi. Terima kasih. Dibaca nggih, didengar sekaligus ditulis ya. Dibaca Cak Ayub surat 18:39 bahasa Arabnya. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا.
Artinya? Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu? Masya Allah, la quwwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tunggu Mas Fidi. Ada yang mau lewat dulu. Yaitu Ramadan yang menyatukan. Nak, kesini nak. Saya mau ajarkan tentang kehidupan bawah laut. Nah, agar terumbu karang terjaga dengan baik, maka jangan menangkap ikan dengan menggunakan bom atau dengan potasi umpan. Kembali di Ramadan yang menyatukan. Waduh, pertanyaan Mas Widi luar biasa. La quwata illa billah, tanpa ada pertolongan darimu ya Allah, kita tidak akan pernah mampu apa-apa. Pertolongan sudah diberikan, udara sudah dikasih, air sudah dikasih, secara umum Allah sudah berikan. Tinggal usaha kita. Pertolongan apa lagi yang harus kita minta kepada Allah ketika kita nggak ditolong Allah, kita tidak berdaya. Apa itu? Kepahaman tentang petunjuk Allah. Surat 2, 269. Dipahami dulu petunjuknya, baru dilaksanakan. Itulah, insya Allah akan mendapat sesuatu yang luar biasa. Baca. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dia kehendaki. Yes. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Yes. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Jadi pemirsa, Mas Fidi, kita diberikan Allah akal, dan apabila nggak digunakan, dimurkai. Nah, surat 10 ayat 100. 10 ayat 100. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Yes. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Nah, yang dimaksud tanpa kekuatan hanya kecuali dapat izin Allah, itu tidak berarti kita diam di rumah statis nunggu lalu kemudian ada pertolongan. Bukan seperti itu. Tadi sudah dibahas oleh Mbak Cita. Ya. Kamu yang berkehendak. Artinya kalau kita sejakal mendekati Allah, Allah akan sambut dengan satu hasta. Ya. Apabila satu hasta kita mendekati Allah, akan disambut oleh Allah satu depak. Dan apabila kita kejar dengan berjalan, Allah sambut dengan berlari. Artinya, Mas Widi, tetap kita melangkah duluan sambil meminta petunjuk, ya, pertolongan dalam arti kepahaman agar supaya lurus, tidak salah. Dan itulah sebetulnya sebuah kekuatan bagi kita. Gitu. Terima kasih. Ya, kembali. Pengusaha kecil dan pengusaha besar harus tetap berjalan. Ya. Secara seimbang. Ya. Maka pengusaha besar harus tetap ada. Harus. Dan pengusaha kecil utamanya yang wira-wira usaha itu harus tetap berkembang. Ya.
Selain daripada sekedar kuliner, kan juga masih bisa dimanfaatkan IT hari ini. Betul. Ya, yang menjadi apa ya, katakanlah bidang usaha baru. Ya. Apalagi selain itu yang mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang mendengar dan melihat acara ini, apa? Kuliner, IT, Kuliner, apalagi? IT, jasa industri kecil dan sebagainya. Masih banyak pemirsa peluang asal kita mau. Tidak harus kita menunggu gedung-gedung yang tinggi itu. Ya, walaupun kita butuh gedung yang tinggi itu, maka mari kita berusaha terus tiada hentinya. Itulah pemirsa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, yaitu bagaimana mengangkat ekonomi Mesir ketika itu, yaitu mengembangkan usaha-usaha kecil dan masyarakat diajak kreatif, sehingga akhirnya seorang Nabi Yusuf diangkat menjadi bendahara Raja Mesir. Karena dia mampu untuk meng-create usahawan, baik yang besar juga maupun yang kecil. Tentu berbeda dengan Heksos APP 2, yaitu orang-orang yang berusaha untuk memperkuat dinastinya, oligopoli, monopoli. Dan itu yang tadi akan dimakan oleh sapi betina kurus. Maka mari dua-duanya bekerja sama. Gimana menurut Mas Ferdi, pengusaha besar dan pengusaha kecil dan juga wirausahawan ini saling bekerja sama, saling mengisi. Ya. Jadi boleh nggak saya katakan sudah waktunya antara pengusaha besar dan pengusaha kecil saling silaturahim. Iya. Saling meminta. Iya. Surat 4 ayat 1. Jadi silaturahim itu banyak pemirsa, tidak hanya kumpul-kumpul. Kalau bicara kumpul, berbuat juga ada yang kumpul. Ayo silakan. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Kamu saling meminta dan menerima satu sama lain. Saya tidak bisa bayangkan Mas Ferdi, alangkah bahagianya bangsa ini kalau pengusaha besar dengan pengusaha kecil mulai silaturahim, ya. Jadi satu, seperti Ramadan yang menyatukan ini. Iya. Saling meminta, saling curhat, dan pengusaha besar pun ketika semakin banyak membina pengusaha kecil, keuntungannya juga pasti besar buat dia. Begitu kan? Ya. Apa harapan kamu saat ini berdua sebagai pengusaha kecil yang baru berjalan? Masih perlukah adanya pengusaha besar itu turun tangan untuk meminjamkan sesuatu? Pasti, Cak. Bahkan mungkin selain meminjamkan bisa sharing dan berbagi ilmu. Karena kan saat kita berbagi itu tidak melulu secara materi tapi tidak hanya itu, tapi berupa ide, ilmu, bimbingan kepada pengusaha-pengusaha kecil, pengalaman, akses pasar. Kalau dari saya emang harus dibutuhkan, Cak, pengusaha besar untuk perannya untuk membantu pengusaha kecil. Dalam artian ini kan konteksnya membangun negeri, Cak. Jadi sinergi antara dua itu harus tetap bersatu, Cak. Oh, sinergi antara dua tetap bersatu, betul, namun tidak menghilangkan usaha-usaha, tidak mematikan atau tidak membunuh karakter-karakter para pengusaha yang baru dididik dan ini terus berjalan. Inilah ekonomi yang luar biasa. Sehingga Nabi Yusuf diumpamakan seorang yang ganteng. Maka ketika Nabi Yusuf melihat ibu-ibu melihat berjalan, terpotong nanya. Karena konsepnya luar biasa, konsep ekonominya luar biasa. Jadi ganteng itu tidak hanya ganteng fisiknya, ganteng konsepnya. 12:31 pemirsa. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka tatkala wanita itu Zulekha mendengar cercaan mereka, diundangnya lah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, nampakkanlah dirimu kepada mereka. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum
kepada keelokan rupanya. Nah, jadi pemirsa, Al-Quran itu juga alegoris. Juga ada perumpamaannya, ada amsalnya. Bahwa Nabi Yusuf bukan ganteng sekedar fisiknya, tapi juga ganteng konsep ekonominya untuk mengalahkan ekonomi yang dikonsep oleh Heksos APP 2. Maka ke depan pemirsa, kalau Indonesia sudah mengerti dan mulai kembali kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk bangkit bersemangat wirausahanya, insya Allah ekonomi kita menjadi ekonomi yang elok seperti wajahnya Nabi Yusuf yang semua tertarik sampai ada yang kagum, kemudian tersilat tangannya saking hebatnya ekonomi Indonesia, yaitu persatunya antara wong cilik dan wong gede, saling bimbing, saling satu rahim, seperti bersatunya Ramadan yang di dalam acara ini, yaitu Ramadan yang menyatukan antara pengusaha gede, pengusaha kecil, saling meminta dan saling menerima. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,